Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan sehat dan walafiat. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya besok di yaumul akhir. Baik, alhamdulillah jamaah salat Isya dan insyaallah dilanjutkan salat tarawih yang dirahmati Allah. Apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Dari beberapa masjid yang saya kunjungi kemarin juga waktu puasa menyempatkan diri menilik masjid yang ada di Solo yang baru itu, kemudian sempat ke Jogokaryan juga belajar di sana. Alhamdulillah, di sini termasuk jamaahnya yang cukup banyak. Alhamdulillah, maksudnya stabil. Walaupun tetap tetap ada kemajuan kemajuan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam ini saya akan menyampaikan tentang mengajak kebaikan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat tadi sudah familiar ya untuk kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini adalah ajakan kebaikan yang langsung datang dari Tuhan. Ayo orang-orang beriman, monggo udah poso. Sebagaimana? Sebagai orang-orang yang sebelum kamu. Jadi sebelum kita ini sudah ada yang berpuasa. Agar apa? Agar bertakwa. Lah pertanyaannya, kalau tidak beriman gimana? Sama Allah tidak disapa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian Bapak Ibu ada lagi hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi lainnya. Kemudian ada yang familiar lagi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'alama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi banyak Allah menerangkan, disuruh berpuasa, disuruh bermanfaat bagi lainnya, kemudian disuruh membaca Al-Qur'an kalau sudah bisa mengajarkannya. Itu sebenarnya kisi-kisi ketika kita nanti menemui kehidupan selanjutnya. Karena apa Bapak Ibu? Kehidupan ini harus kita perjuangkan untuk apa? Untuk kehidupan setelah kematian. Sudah jelas bahwa waktu kita itu terbatas. Ada yang jamin hidup selamanya? Tidak ada ya. Jadi waktu kita terbatas, monggo kita sama-sama bareng-bareng. Nah, dalam mengajak kebaikan ini ada dua yang kami soroti. Yang pertama adalah kebaikan itu tidak datang dua kali. Sebagai contoh ketika kita berjalan di lampu merah melihat bakul koran yang jualan koran, kita lewat atau rasanya tuh ingin membantu. Dalam hati tuh tuku ora, tumbas ndak. Lah akhirnya kita lewat aja karena perang batin.
Tapi ketika sudah sampai rumah itu rasanya gelo, rasanya tuh ingin membantu, apalagi yang jual mungkin udah sepuh, begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kebaikan itu seringkali tidak datang dua kali. Bisa jadi kebaikan hal kecil yang kita dengan membeli dagangan beliau tidak jadi yang mungkin ada kejahatan di rentetannya. Karena dia tidak punya uang, tidak bisa mencukupi kehidupan sehari-hari, akhirnya dia terpaksa mencuri. Nah, dalam hal ini makanya Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, monggo kita larisi warung sekitar kita. Ya mungkin untuk kehidupan sehari, agar tujuannya apa? Agar tetap di rule-nya. Yang kedua adalah dalam mengajak kebaikan itu adalah strategi. Sunan Kalijaga, tokoh Jawa yang terkenal dalam mendakwahkan Islam, menyesuaikan budaya yang ada di Jawa. Jogokaryan disesuaikan dengan Jogokaryan. Berbeda dengan masjid ini juga, Bapak Ibu. Saya kurang paham daerah sini. Karena apa ya? Karena saya jarang di sini. Yang lebih paham ya orang daerah sini. Beda lagi sama masjid di tempat saya, di Masjid Margo Tunggal, ler Jembatan Janti. Itu juga lagi kondisi sosialnya. Dalam berdakwah pun juga berbeda. Dalam mengajak kebaikan pun berbeda. Jadi strategi ini harus dipikirkan matang-matang. Contoh misalnya di Jogja itu ada kirab atau takbiran. Itu kan mungkin mengambil budaya dari yang bukan Islam. Lah bagaimana budaya itu agar tidak melanggar syariat? Nah, kata kuncinya itu tidak melanggar syariat. Jadi yang harus kita utamakan adalah syariatnya, baru budaya. Begitu. Ya. Syariat ini harus jadi patokan utama ketika berbenturan. Nah, ini ketika kita mengajak kebaikan ini seringkali berbenturan. Saya pernah waktu itu ketakmiran di tempat saya, ada salah satu itu sudah saya beritahu bahwa ini tuh salah. Saya sampai dibentak. Kowe iki sapa? Kowe ngurus sono urusanmu. Langsung nangis Pak saya waktu itu. Padahal itu jelas ketika kita mengingatkan malah ditolak mentak-mentak itu ya nggak apa-apa sih, cuma rasanya itu gimana gitu. Lah ini memang hak dan batil itu memang harus berbenturan. Kalau nggak berbenturan itu malah aneh. Cuma kita harus bijak dalam strategi menyampaikan. Kepada orang yang udah beriman itu lebih enak Pak. Udah seneng ngaji, udah seneng masjid. Lah yang lebih sulit ketika ada orang yang mabuk-mabukan, main kartu. Itu lebih sulit. Di tempat saya Pak, itu kan terkenal pada pemuda-pemudanya itu baru aktif-aktifnya. Ya udah ditarik, wis. Ya ini bisa dicontoh bisa enggak ini cuma contoh aja. Yuk main kartunya di masjid. Tapi tidak judi cuma main aja di teras itu sambil jaga masjid. Ya alhamdulillah ketika tadi malam bisa sholat jamaah qiyamul lail. Ya tapi sebelumnya main kartu. Nah itu, tapi beda dengan sini nanti. Nah, jadi itu Pak Yang pertama, kesempatan tidak datang dua kali. Yang ketiga, yang kedua adalah strategi. Dipikirkan matang-matang, jangan sampai menyakiti hati. Biasanya yang udah sering ke masjid itu merasa VIP. Kayak ratau ketok, dengarin bro ning masjid, golek pangan Nah itu sering kali saya sharing itu. Itu orang yang mau ke masjid gak jadi ke masjid Pak. Karena loro hati. Orang Jawa kalau udah sekali loro hati, bekasnya itu sampai tua Pak. Lah makanya hati-hati ketika memilih diksi, ketika kita mengajak berdakwah. Alhamdulillah. Ya kan emang tegas salah satu fungsi masjid adalah memakmurkan masyarakat. Nah bagaimana masyarakat itu yang tidak punya pekerjaan bisa punya pekerjaan, sing hurung rabi gek rabi. Mas-masnya udah rabi belum? Sami kula nggih dereng. Nggih.
Nggih, Bapak Ibu, saya takut kemalaman. Sebenarnya masih panjang yang ingin saya sampaikan. Karena saya dari SMA kelas 2 sekitar umur 17-16 itu saya sudah di masjid. Jadi sering banget bentrokan. Akhirnya saya belajar dari situ. Sampai sekarang juga saya masih di lingkungan masjid. Karena apa, Pak? Dunia remaja, dunia pemuda itu saya takut banget. Nggih? Takut area zona merah lah ibaratnya. Terakhir Bapak Ibu, ketika kita sudah memikirkan matang-matang kesempatan yang mudah tidak datang 2 kali, kemudian strategi. Kalau sudah mentok tok tok tok, kita hanya bisa mendoakan. Misal di Palestina, kita mendoakan, ya Allah semoga yang meninggal dalam peperangan husnul khotimah, amin. Jadi ketika kita berdoa itu, kata Syekh Muhammad Al-Ghaza ketika saya sharing, beliau datang ke Jogja dari Palestina, menyampaikan ketika peluru tank menembak itu ada kemungkinan meleset. Bahkan sniper handal pun itu ada kemungkinan meleset. Tapi kalau doa Bapak Ibu, insya Allah akan dikabulkan semua. Makanya kalau sudah mentok, kita berdoa. Kita harus jadi salah satu dari 3 ini Bapak Ibu. Terakhir nggih, yang pertama mendoakan. Contohnya kita mendoakan Palestina tadi. Yang kedua didoakan. Nah, kalau sudah nggak bisa, kita yang ketiga minta doa Bapak Ibu. Sama orang tua kita, sama anak-anak kita, atau sama yang kita bantu. Kita nggak tahu dengan kita membeli barang dagangan koran tadi, ya Allah, alhamdulillah saya bisa makan. Semoga orang yang beli tadi Engkau masukkan ke dalam surga. Asbab-asbab kecil itu kita nggak tahu mana yang menyebabkan kita masuk surga. Bahkan ada yang memberi air minum kepada anjing itu ya, itu juga bisa menyebabkan masuk surga. Kita nggak ada yang tahu. Maka yang terakhir ini Bapak Ibu, saya minta mohon doa nggih. Nanti diaminin nggih. Nggih, semoga jamaah sini maupun jamaah masjid dimanapun berada tambah rame. Amin. Semoga Mas Edi cepat rabi. Ibu guyu. Mbok menawi jodohe ten mriki nggih. Menawi. Saya mengatakan Bapak Ibu, alhamdulillah beberapa kali saya bisa belajar menyampaikan di sini. Banyak sekali kurangnya, nggak ada lebihnya. Jadi mohon bimbingannya. Pokoknya kalau ada yang sesuatu yang nggak pas, mohon saya diingatkan. Karena masih bahasa Jawa ini sih bayi wingi sore. Jadi mohon bimbingan Ibu. Sama kalau butuh mantu elek-elekan nggih. Jadi ya nanti bismillah. Makatun Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan, yang di atas juga nggih. Beserta jin-jin di sekitar kita. Saya menyampaikan mohon maaf lahir dan batin karena ini pertemuan terakhir kita. Semoga pertemuan ini kita sambung di lain waktu. Kalaupun tidak bertemu di dunia, semoga kita reuni bersama-sama di jannahnya nanti. Amin. Kata kurang lebihnya mohon maaf. Kirang langkungipun kula nyuwun agung samudraning pangsami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.